Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah video pembelajaran dari kelompok 1 mengenai inisiasi perencanaan pada arsitektur enterprise planning. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan arsitektur enterprise planning atau yang lebih dikenal dengan EAP? EAP adalah sebuah metodologi yang fokus pada perencanaan arsitektur data, arsitektur aplikasi, arsitektur teknologi. Pertama kali diperkenalkan oleh Stephen Spewak. EAP merupakan suatu pendekatan untuk membangun arsitektur enterprise dengan berdasarkan dorongan data dan dorongan bisnis. EAP adalah proses pendefinisian arsitektur dalam penggunaan informasi untuk mendukung bisnis dan rencana untuk diimplementasikan. Arsitektur di sini sebagaimana layaknya cetak biru, penggambaran atau model. Pada dasarnya, EAP bukan merupakan rancangan bisnis dan arsitekturnya, tetapi mendefinisikan kebutuhan bisnis dan arsitekturnya. Stephen Spewak memperluas ide-idenya ke dalam framework berorientasi perencanaan yang mempersatukan fitur-fitur baru ke dalam sebuah fokus bisnis, sebuah pendekatan implementasi yang mengandung prinsip dan nilai, strategi perpindahan dan mengikatnya dalam manajemen proyek yang disebut dengan Enterprise Architecture Planning. Tahapan awal yang harus dilakukan adalah melakukan inisiasi perencanaan dengan harapan proses pembangunan model arsitektur ini dapat terarah dengan sangat baik. Tahapan ini sebagaimana landasan untuk tahapan pengerjaan berikutnya. Tahapan awal ini menjadi penting, terutama karena pada tahap inilah ruang lingkup dan perencanaan kegiatan atau rencana kerja didefinisikan, menentukan metodologi yang akan digunakan, sumber daya yang terlibat, dan menetapkan perangkat atau tools yang akan digunakan. Faktor lain adalah dukungan dan komitmen dari manajemen yang tidak hanya dalam bentuk verbal tetapi berpengaruh pada sumber daya personil, anggaran, dan waktu untuk menjalankan seluruh proses. Menyusun suatu dasar pengetahuan tentang bisnis dan informasi yang akan digunakan dalam melakukan aktivitas bisnis. Tujuan dari pemodelan bisnis ini adalah untuk menyediakan dasar pengetahuan yang lengkap dan menyeluruh yang dapat digunakan untuk mendefinisikan arsitektur dan rencana implementasinya. Informasi apa saja yang digunakan untuk membentuk suatu fungsi, kapan fungsi tersebut dibentuk, di mana fungsi tersebut dibentuk, seberapa sering fungsi tersebut dibentuk, peluang apa saja yang ada dalam memperbaiki fungsi, sistem dan teknologi saat ini atau current system and technology, bertujuan untuk mendokumentasikan dan mendefinisikan seluruh platform teknologi dan sistem yang digunakan oleh enterprise saat ini, serta menyediakan suatu acuan untuk migrasi dalam jangka panjang. Sedangkan yang harus dihasilkan pada fase ini disebut dengan Information Research Catalog atau ERC, yang juga disebut Encyclopedia System atau Inventory System. Mendefinisikan jenis data utama yang dibutuhkan untuk mendukung aktivitas bisnis. Arsitektur data terdiri dari entitas data, di mana setiap data memiliki atribut dan relasi terhadap data yang lain. Arsitektur aplikasi atau application arsitektur mendefinisikan jenis aplikasi utama yang dibutuhkan untuk mengelola data dan mendukung fungsi bisnis. Aplikasi yang dimaksud adalah proses pendefinisian aplikasi apa saja yang akan mengelola data dan menyediakan informasi untuk pihak manajemen terhadap fungsi bisnisnya. Arsitektur teknologi atau teknologi arsitektur juga mendefinisikan platform teknologi yang dibutuhkan untuk menyediakan lingkungan untuk aplikasi yang akan mengelola data dan mendukung fungsi bisnis. Mendefinisikan tahapan untuk penerapan aplikasi, penjadwalan implementasi, analisa biaya atau keuntungan, dan menentukan jalur yang jelas untuk perpindahan dari posisi saat ini ke posisi yang diinginkan di masa depan. Organisasi sistem informasi baru, adopsi metodologi dan pengembangan sistem yang baru, dan penetapan standar atau prosedur. Adapun tahapan-tahapan perencanaan implementasi antara lain menentukan urutan-urutan aplikasi yang akan dibangun, mengukur usaha, kemampuan sumber daya yang tersedia, dan merancang jadwal tahapan implementasi, menentukan faktor-faktor kesuksesan dan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang tepat.